Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudariku dimanapun kalian berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesabaran serta kekuatan langkah kita dalam menjalani kehidupan ini di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pertolongan untuk menghadapi orang-orang kafir. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan sedikit mengutip salah satu judul dari buku Menjadi Pembela Islam, ya. Buku yang dituliskan oleh Muhammad Rahmat Kurnia. Ya. Buku ini dicetak 2012, ya. Jadi saya sedikit mengutip satu pembahasan yang insya Allah akan menjadi solusi terkait keadaan kita hari ini, ya. Dengan judul Khilafah Islamiyah, Solusi Total Problematika Umat. Ya. Jadi khilafah Islamiyah adalah solusi total, ya, problematika umat di hari ini. Ya. Urgensi penegakan khilafah Islamiyah. Kehidupan Islam secara nyata mulai ditegakkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah semenjak Rasulullah dan para sahabatnya berhijrah dari kota Mekah. Setelah beliau berpulang ke rahmat Allah, ya, kehidupan Islam pun ditegakkan oleh para sahabat di bawah pimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Lantas tidak berhenti sampai di situ saja, ya. Puluhan khulafa dari kalangan Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, ya, terus melanjutkan kehidupan Islam. Dan barulah berakhir sejak keruntuhan Daulah Khilafah Islamiyah yang berpusat di Turki pada tanggal 3 Maret tahun 1924 Masehi, ya. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan 100 tahun telah runtuhnya khilafah. Setelah itu tidak ada lagi kehidupan Islam. Yang ada hanyalah kehidupan orang-orang Islam yang menerapkan aturan Islam sebagiannya saja dan meninggalkan sebagian yang lain, ya. Setelah runtuhnya khilafah di tahun 1924 Masehi, 100 tahun yang lalu, ya, tidak ada lagi yang namanya aturan Islam, ya, ditegakkan secara kafah, ya. Hanya sebagian saja, ya. Jadi kehidupan Islam sudah tidak ada lagi, yang ada hanya kehidupan orang-orang Islam. Jadi sejak runtuhnya payung dunia Islam ini, payung itu, ya, tembok besar itu, umat Islam di berbagai belahan dunia didera krisis, ya, yang seakan tidak ada habisnya hingga saat ini. Jadi setelah runtuhnya khilafah Islamiyah 100 tahun yang lalu, ya, jadi dunia, bukan hanya umat Islam, dunia dihadapkan dengan krisis karena dipimpin oleh orang-orang kafir, ya. Wilayah Islam yang semula terbentang di seluruh jazirah Arab, ya, dari Syam, Irak, Turki, semenanjung Balkan, sebagian Asia Tengah, Afrika bagian utara, bahkan sebagian Eropa Barat, Asia Tenggara dan Selatan, terbelah-belah menjadi lebih dari 50 kepingan wilayah yang dikuasai oleh penjajah. Ya. Jazirah Arab, wilayah Syam, Irak, Asia Selatan dikuasai Inggris. Afrika bagian utara dikuasai oleh Prancis. Demikian halnya dengan wilayah lainnya. Kendati kemudian mulai tahun 40 sampai 50 hingga 60-an, wilayah-wilayah itu satu persatu merdeka, ya, terbebas dari penjajahan. Tapi pengaruh penjajah tetap saja bercokol di wilayah-wilayah tersebut dalam bentuk penjajahan gaya baru, ya. Jadi memang setelah runtuhnya khilafah, ya, para penjajah itu memang diusir. Wilayah-wilayah yang dijajah oleh para penjajah-penjajah dari barat, ya, merdeka, ya, tetapi tetap saja bentuk penjajahan gaya baru dari tahun 50-an sampai sekarang itu tetap ada. Bahkan di Indonesia yang kita cintai ini, ya, itu tetap ada bercokol di wilayah-wilayah dalam bentuk penjajahan gaya baru, ya, baik ekonomi, sosial, politik maupun budaya dan biologis, ya, melalui para penguasa yang menjadi boneka, ya. Ini adalah salah satu petunjuk bahwa di hari ini setiap negara-negara, baik negara-negara Islam, ya, semua adalah pemimpin-pemimpin boneka yang di-style, yang diatur, yang dimain-mainkan oleh orang-orang kafir, ya. Bahkan kita lihat hari ini Palestina itu, ya, itu berdiri, ya, di tengah-tengah wilayah-wilayah negara Islam, tetapi hanya bisa membantu dan menolong melalui
makanan saja, tidak bisa menolong, membantu untuk membebaskan para semua orang saudara-saudari kita yang ada di Palestina. Kenapa? Karena seluruh negara-negara Islam pemimpin-pemimpinnya, baik di Indonesia, ya, di dalam buku ini dijelaskan oleh Bapak Muhammad Rahman Kurnia, pemimpin-pemimpin hari ini seluruh dunia, ya, itu adalah boneka-boneka yang diatur oleh orang-orang kafir, ya. Kaum muslimin pun akhirnya terpecah-pecah, ya, dan dibelenggu oleh batas teritorial dan nasionalisme. Masing-masing sekalipun boleh jadi kaum muslimin berhenti, ya. Jadi muslimin, ya, itu akhirnya terpecah-pecah, ya, dibelenggu oleh batas teritorial dan nasionalisme, ya, masing-masing. Sekalipun boleh jadi kaum muslimin memiliki perasaan ukhuwah Islamiyah, ya. Namun perasaan tersebut hanya berhenti sebatas perasaan. Sikap persaudaraan yang dikatakan oleh iman tersebut tidak dapat terrealisasikan, tidak dapat diwujudkan untuk kaum muslimin keseluruhan di dunia karena dihalangi oleh sikap politik dan kepentingan negara masing-masing, ya. Jadi kita memang bersaudara seluruh muslim, tetapi kita dibatasi oleh sikap politik, oleh kekuasaan-kekuasaan orang-orang kafir di hari ini. Kita tidak bisa menunjukkan keimanan kita bahwasanya seperti mana, ya, Rasulullah SAW perumpamaan bahwasanya Islam itu bagaikan seperti bangunan, ya, atau sebagian dari hadis yang lain satu tubuh, ya. Jika mata yang sakit, semua ikut sakit. Kita tidak bisa merelasikan seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Seperti Palestina, hari ini dibantai habis-habisan, tetapi kita tidak bisa berbuat banyak, hanya menyumbangkan harta dan hanya doa saja, ya. Ya, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10, ya. Innamal mu'minuna ikhwah, ya. Sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Iya, bersaudara. Tetapi kita hari ini tidak bisa merealisasikan dan mewujudkan keimanan ini, ya. Bahwasanya persaudaraan itu bukan hanya kita mendukung atau memiliki iman yang sama, agama yang sama, tetapi tidak bisa kita merealisasikannya, ya. Jadi maksud dari firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Hujurat tersebut tidak mendapatkan realitas sebenarnya, seperti itu, ya. Dalam negeri kita, kaum muslimin yang sejak itu tinggal di berbagai negara mengalami berbagai problem, ya. Untuk wilayah yang kebetulan miskin, kemiskinan menjadi pemandangan sehari-hari, ya. Penindasan oleh penguasa, kezaliman, kebodohan, kerusakan moral, dan lingkungan adalah cerita yang tak pernah sepi dalam kehidupan umat di berbagai wilayah. Ya, hari ini kezaliman, ya, kezaliman penguasa, penindasan oleh penguasa, kebodohan yang ditutupi oleh penguasa, kerusakan moral yang didukung oleh penguasa. Hari ini, ya, kita tanggal 23 Agustus sebelum 17 Agustus kemarin, ya, kita tidak pernah lupa bahwasanya pemerintah hari ini, pemimpin hari ini telah memesahkan, ya, undang-undang untuk membagikan alat untuk orang dewasa, ya. Saya sangat sulit menyebutkannya, ya. Alat kontrasepsi, ya. Kondom dibagi-bagikan, ya. Dan jilbab dilepas. Coba bayangkan itu, ya. Ini adalah suatu kebodohan, ya, dan ini adalah kezaliman, kerusakan moral yang dibentuk oleh penguasa tersebut, ya. Jadi tidak hanya itu, secara internasional wilayah-wilayah itu juga, ya, tak henti-hentinya menjadi objek jarahan, eksploitasi dan penindasan negara-negara besar, ya. Emas di Indonesia diangkut ke Amerika, ya, dan ke Kanada melalui Freeport, ya. Minyak di negara-negara Teluk disedot melalui politik perdagangan yang culas dan curang, ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk kali ini sampai di sini dulu, ya. Mudah-mudahan bisa dapat dipahami, ya, terkait kejadian hari ini, ya. Jadi solusinya salah satunya, bukan salah satunya, satu-satunya solusi, ya, umat hari ini adalah khilafah Islamiyah, ya. Solusi total problematika umat hari ini, ya. Semoga ini bisa tercapai, ya. Maka dari itu kita harus merintis dari sekarang. Yang punya kemampuan apapun itu, ya, gunakan untuk menjadi pembela-pembela Islam, ya, menjadi pembela-pembela pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ketabahan, kekuatan, dan keistiqomahan dalam berjuang untuk umat ini, untuk agama ini, ya. Tetap semangat saudara-saudariku di mana berada, ya. Jangan menyerah, ya, jangan putus asa. Kita maksimalkan, kita lebih fokus lagi kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk menghadapi orang-orang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.